Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbaha mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah. La ilaha illa huwa wa ilaihi nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala milati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyi wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini saya akan membahas tentang ketika Anda dalam keterpurukan, yang pada saat itu Anda seperti tidak menemukan jalan. Sambil menikmati cappuccino. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang dirahmati Allah, kehidupan dunia memang ada pasang surutnya. Ada kalanya kita berada di atas dalam kenyamanan, ada kalanya juga kita berada di bawah dalam kesusahan, kelaparan, kekhawatiran, ketakutan. Ya, tapi memang demikian karena Allah berkehendak demikian. Supaya apa? Supaya kita kembali mendekat kepada Allah, kemudian kita juga mengambil pelajaran terhadap apa yang terjadi. Dan itu semuanya Allah takdirkan kepada kita, tentunya demi kebaikan kita sendiri. Demi kebaikan kita sendiri. Tujuannya agar kita menjadi lebih dewasa dalam menghadapi suatu masalah. Apa yang harus dilakukan ketika kita dalam keadaan yang terpuruk, down, yang kita tuh sama sekali seolah-olah tidak menemukan jalan keluar. Semuanya terasa kusut. Semuanya itu pokoknya buntu gitu. Pokoknya buntu segalanya. Tidak ada solusi, tidak ada orang yang peduli, semua teman menjauh. Pokoknya posisi itu betul-betul kita nggak ada seolah-olah tuh nggak ada tempat yang kita menjadi nyaman, dan seolah-olah tuh tidak ada orang yang menolong kita atau tidak siapapun yang menolong kita sama sekali. Nah, ketika keadaan seperti itu, justru yang harus kita lakukan adalah mereset mindset kita dulu. Cara meresetnya gimana? Cara meresetnya adalah dengan cara kembali kepada Allah, kemudian perbanyak istighfar. Karena bagaimanapun apa yang terjadi yang menyebabkan kita jadi down, sehingga kita mengalami musibah, yang musibah itu membuat kita jadi down, terpuruk, tidak bisa melakukan apapun, itu karena dosa kita sendiri. Entah kita dosa maksiat, entah pokoknya ada dosa. Nah, yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita kembali kepada Allah, kemudian kita banyak beristighfar kepada Allah. Itu dulu. Karena justru istighfar itu adalah pintu awal Allah memberikan jalan keluar. Karena itu juga merupakan bagian dari ketakwaan kita kepada Allah. Bisa jadi kita kurang bertakwa, jadinya kita harus beristighfar gitu. Ketika kita beristighfar, disitulah bahwa tanda kita masih ada ketakwaan kepada Allah. Mungkin walaupun sedikit gitu ya, tapi itu tandanya masih ada ketakwaan kepada Allah. Dalam bentuk kita beristighfar, ya Allah, istighfar. Astaghfirullahaladzim.
sebanyak-banyaknya. Itulah awal dari pintu pembuka penyelesaian masalah, istighfar. Kemudian perbaiki hubungan dengan orang tua. Jadi ketika kita susah, hidup susah segala macam, yang kita kita mengalami kebuntuan, justru jalan keluarnya itu ada di orang tua. Cepet-cepet deh, yang mumpung masih punya orang tua, mumpung masih ada gitu loh. Cepet-cepet deh. Tuh kalau terutama ibu ya. Itu kita harus bakti banget sama ibu. Kemudian kalau basuh kakinya ibu, cium kakinya ibu, minta doa, minta restu dari ibu, minta doain sampai ibu itu betul-betul ridho sama kita. Kalau itu sudah dilakukan, insya Allah itu sangat membuka jalan kita, terbukanya rezeki yang tidak disangka-sangka, dan segalanya jadi mudah. Ya, kalau orang tuanya sudah nggak ada, ya udah perbanyak doain aja. Pakai aja doa Nabi Ibrahim tuh. Surat Ibrahim ayat 44 ayat 40 dan 41. Gimana doanya? Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itu doa sapu jagat, kita meminta keturunan yang tetap menjaga sholat, dan kita juga meminta agar Allah mengampuni dosa-dosa orang tua kita dan dosa-dosa orang mukmin. Itu komplit banget tuh doa. Jadi hubungan dengan Allah diperbaiki dulu, hubungan dengan orang tua diperbaiki dulu. Kalau yang masih punya istri atau yang perempuan punya suami, perbaikin dulu tuh hubungan itu. Minta maaf. Karena bagaimanapun yang menyebabkan kita itu sering kesandung sehingga terjadi musibah itu kesombongan diri kita sendiri, bahwa seolah kita bisa melakukan segala hal, padahal segalanya itu Allah yang nentuin. Segalanya Allah yang menentukan. Memang kita disyariatkan untuk berusaha, tapi bagaimanapun kita tidak akan bisa berusaha kalau kita tidak mendapat petunjuk dari Allah. Justru kuncinya itu ada di petunjuk dari Allahnya itu. Jadi kayak dalam surat Ar-Ra'd itu, aku tidak akan mengubah nasib satu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya. Bukan berarti bahwa kita tuh harus kerja keras yang gimana gitu, bukan. Justru itu menekankan bahwa kita tuh merubah nasibnya itu dengan cara apa? Kembali kepada Allah dulu gitu loh. Karena apa? Merubah nasib itu butuh petunjuk. Kita usaha sana sini, kalau misalkan kita nggak mendapat petunjuk dari Allah juga, yang ada kita jadi orang tersesat, kesandung lagi. Contohnya ya misalkan gini aja deh, kita ada masalah, terus kemudian kita nggak minta petunjuk sama Allah, akhirnya kita pakai cara kita sendiri. Kemudian ternyata kita menemukan cara, kita dapat pinjaman dengan riba gitu. Yang terjadi apa? Begitu pinjaman dengan riba, kita sudah hitung-hitung bahwa cicilannya akan bisa lunas, ternyata begitu di tengah jalan
kita sakit lah, kita kena musibah lagi lah segala macam, sehingga itu tidak dibayar. Kemudian untuk menutupi cicilan tidak bayar itu, kita meminjam lagi dengan cara riba lagi di tempat yang lain gitu Bang. Dan itu akan terus menerus. Itu contoh sederhana kayak gitu. Jadi merubah nasib tuh yang pertama tuh minta petunjuk dulu sama Allah. Nggak bisa kita merubah nasib udah kita hajar aja, nggak bisa. Mau hajar gimana, apa yang mau kita lakukan kalau kita nggak mendapat petunjuk dari Allah. Jadi ketika Anda dalam keadaan buntu, terpuruk, seolah-olah nggak punya jalan keluar, seolah-olah kok nggak ada yang bantuin, nggak ada yang membantuin Anda dengan menyelesaikan persoalan ini, ya mau nggak mau kita harus mendekatkan diri kepada Allah dulu. Nah doanya udah, kalau memang betul-betul udah nggak sanggup, bilang aja kepada Allah, ya Allah aku nggak sanggup, aku serahkan ini betul-betul kepada Engkau, aku nggak sanggup. Aku ingin Engkau ringankan beban ini kan, karena semuanya ini Engkau yang kuasa untuk menyelesaikan. Aku nggak sanggup, aku nyerah ya Allah. Terus gitu harus ngaku. Dan semua kesalahan-kesalahan yang kita dan semua musibah yang terjadi pada diri kita harus ikhlaskan dulu. Ya Allah, aku terima ini sebagai sebuah ujian dari Engkau, sebuah musibah yang Kau timbangkan kepada hamba. Terima dulu, aku ikhlas ya Allah. Itu dulu, terima dulu, bahasa Jawanya nerimo se. Itu dulu. Kemudian udah nyerah aja, ya Allah aku nyerah, aku nggak tahu caranya gimana, aku nggak tahu, aku hanya mohon petunjuk dari Engkau, maka tunjukkanlah hamba jalan ini, jalan bagaimana ini bisa menyelesaikan. Kalau perlu hamba tidak tahu caranya, pokoknya Engkau yang menyelesaikan ya Allah. Udah gitu aja. Jadi jangan nanggung-nanggung gitu. Serahin aja, yang nyiptain kita tuh Allah. Ya ngapain juga kita misalkan ada masalah, kita nggak minta lagi kepada Allah gitu. Biarin aja Allah menyelesaikan. Sehingga mindset kita jadi jadi terreset lagi, seolah-olah jadi nol lagi, dan udah kita mulai dari awal lagi udah. Itu dulu. Dan mulai dari situlah pikiran Anda jadi netral. Dan Anda tidak kusut lagi. Kemudian bagaimana cara memulai memperbaiki dirinya adalah udah buat rencana yang kecil-kecil dulu aja. Buat rencana yang kecil-kecil tertulis, misalkan rencana harian aja kecil. Misalkan ditulis pagi jam 3 qiyamul lail, menjelang subuh tilawah Quran. Kemudian sholat subuh, kemudian zikir pagi, kemudian nyapu, ngepel, nyuci baju. Yang gitu-gitu yang kecil-kecil dulu aja dilakukan. Gak ada yang kecil-kecil dulu dilakukan. Nah, kemudian dilakukan, dan dari setiap apa yang Anda lakukan dan bisa Anda selesaikan, satu item Anda selesaikan, berikan penghargaan kepada diri Anda dengan mengatakan alhamdulillah aku bisa menyelesaikan ini. Dan silakan Anda rasakan betapa bahagianya diri Anda ketika bisa menyelesaikan satu pekerjaan. Dan lakukan ini selama 100 hari. Kenapa 100 hari? Karena 3 bulan itu adalah cara untuk memprogram otak Anda lagi gitu. Dan saya yakin ketika Anda memulainya dari situ, yang kecil-kecil setiap hari, saya yakin setiap hari Anda ingin men-challenge diri Anda untuk untuk memprogram pekerjaan yang lebih besar lagi. Saya yakin itu. Wah, aku bukan orang bisa mengerjakan 10 item dalam waktu 3 jam. Sekarang aku yang besar lagi ya.
Coba 15 item dalam waktu 3 jam. Kalau dalam bahasa psikologi, amalan itu disebut dengan dopamine detox. Kenapa disebut dopamine detox? Karena di dalam otak tuh ada namanya dopamin. Dopamin itu hormon kebahagiaan. Jadi kalau misalkan orang bahagia itu karena dopaminnya banjir gitu loh. Tapi yang bahagia itu apabila yang bahagia yang hakiki itu apabila kita bisa mencapai apa yang kita ingin kita capai. Nah, kebanyakan orang itu justru menipu dirinya sendiri dengan melakukan dopamine hit, memberikan berusaha membanjiri dopamin tapi tidak melakukan apa-apa. Contohnya apa? Contohnya dengan asik mencari hiburan di media sosial, nonton reels segala macam yang ada, memang nonton YouTube tentang lawakan lah apa, pokoknya hiburan yang bentuknya instan. Nah, ketika itu dilakukan terus-menerus, otak Anda terprogram melakukan dopamine hit yang ternyata justru membuat Anda menjadi orang yang pemalas dan kehidupan Anda ternyata makin marah-marah. Nah, caranya gimana tadi? Ya stop dulu hiburan. Ya udah itu. Lakukan itu. Program ulang otak Anda dengan cara membuat rencana yang kecil-kecil, kemudian lakukan itu selama 100 hari. Kenapa 100 hari? Ya dalam rangka memprogram otak Anda supaya jadi kebiasaan. Jadi kalau itulah cara merubah nasib gitu loh. Cara merubah nasib begitu. Perbaiki dulu dengan hubungan dengan Allah, perbaiki dulu hubungan dengan keluarga, kemudian minta petunjuk kepada Allah. Yang berikutnya adalah kita memprogram otak kita dengan cara melakukan rencana yang kecil-kecil yang bisa kita capai per hari itu. Dan saya yakin setiap hari ketika Anda lakukan itu, Anda akan men-challenge diri Anda atau menantang diri Anda untuk pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dan dalam waktu yang lebih singkat lagi. Saya yakin itu. Dan disitulah Anda semakin terlatih menjadi manusia yang produktif, efektif waktunya, efisien tenaganya, efisien pikirannya. Di situ Anda akan terlatih untuk melakukan hal-hal yang positif yang bisa Anda capai, sehingga Anda siap lagi untuk berjuang untuk menginginkan lagi. Di situ awal pembukanya gitu. Itu awal pembuka rezekinya Anda tuh ada di situ. Awal pembuka penyelesaian masalah tuh ada di situ. Saya kira demikian sebuah pencerahan pagi pada hari ini. Mudah-mudahan memberikan Anda pencerahan dan memberikan Anda sebuah inspirasi bagi Anda, terutama bagi Anda yang dalam keadaan saat ini dalam keadaan terpuruk, yang seolah tidak menemukan jalan keluar. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi merupakan petunjuk dari Allah yang merupakan jalan keluar dari masalah Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.